Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irhamni Lailatul Maghfirah, peserta PPG Guru Tertentu tahap 2, LPTK Universitas Siliwangi, bidang studi agribisnis tanaman dengan NIM 24219311111912. Asal sekolah SMPN 2 Kota Anyar 1 Atap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Coba jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Bisa? Ya. Oke, Ibu ulangi lagi. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Hari ini semuanya masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. 15 anak hari ini hadir semua dan semuanya sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Mas untuk maju ke depan. Duduk siap, berdoa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, silakan duduk kembali. Oke. Semuanya bersemangat pagi ini? Coba jawab salam semangat Ibu ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Dan hadir semuanya mengikuti pembelajaran prakarya untuk pertemuan hari ini. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu materi yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang tanaman sayuran. Ya, apa itu tanaman sayuran? Apa itu sayuran? Ada yang bisa? Sayuran itu apa? Sayuran? Ya, sayuran itu berarti tanaman gitu ya Mas ya. Tanaman yang apa? Menyehatkan, yang bergizi gitu ya. Oke. Jadi sayuran itu sangat penting untuk tubuh kita. Kalian tadi sebelum berangkat sarapan? Sudah sarapan? Sudah. Apakah tadi sarapannya makan sayuran? Ya? Ya, sayuran apa tadi yang dimakan? Kangkung. Apa lagi? Timun. Ada yang lain di sana? Wortel. Ya, sawi. Beraneka macam ya sayuran yang kita konsumsi atau kita
makan yang mana itu penting untuk kesehatan tubuh kita ya. Nah, baik, untuk memulai materi kita hari ini, jadi nyambung dengan sebelumnya ya. Apa itu sayuran? Kalian sudah tahu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, sayuran yang kalian sukai apa? Timun, kangkung, kubis. Ya, banyak sekali ya macam sayuran yang kalian sukai dan itu berbeda. Setiap anak kadang tidak sama gitu ya. Nah, baik, dari berbagai tadi macam tanaman tadi, nanti kita akan belajar ya tentang jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Nah, apalagi tanaman sayuran yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Pastinya sangat banyak ya sayuran yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Ya, kan sudah banyak kalian jumpai. Ya. Nah, untuk menyemangati proses pembelajaran pagi ini, Ibu minta semuanya menjawab tepuk semangat dari Ibu ya. Semuanya bersemangat ya. Oke, baik. Tepuk semangat. Dan, ding, 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 duk, 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 se, aha, aha, man, aha, aha, nan, aha, aha, semangat. Oke, luar biasa semangat kalian pagi ini. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan diskusi kelompok menggunakan model PJBL. Nanti kalian mampu untuk membuat mind map ya, atau bagan tentang jenis dan karakteristik tanaman sayuran berdasarkan bagian yang dimakan dan pigmen yang dikandung. Kemudian yang kedua, dengan menyajikan hasil diskusi kelompok. Jadi nanti Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok, kemudian akan belajar tentang mind map ya, tentang jenis dan karakteristik sayuran berdasarkan bagian yang dimakan dan pigmen yang dikandung. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, kalian perhatikan apa yang kalian lihat pada gambar yang di depan? Sayuran. Ada berapa jenis sayuran itu? Banyak sekali ya. Lebih dari 10? Lebih dari 10. Oke. Nah, dari gambar sayuran yang kalian lihat ini warnanya bagaimana? Warnanya berbeda-beda. Ada yang warna apa saja? Ungu. Terus? Oranye, kuning, merah. Terus apa lagi? Ungu. Apa lagi? Hijau ya. Oke, berbagai jenis sayuran. Ini sudah pernah kalian makan sebelumnya? Sudah. Ada yang belum juga? Ada. Apa contohnya yang belum dimakan? Brokoli. Belum pernah makan brokoli. Yang lain yang di sana? Belum pernah makan apa? Selada. Belum pernah dimakan. Oke. Nah, coba dilihat ini berbagai jenis sayuran. Ada yang warna, yang paling atas warna apa? Hijau, putih, merah. Mana yang coklat tuh? Ya, coklat. Terus oranye, nih. Kuning, ya, banyak sekali. Nah, dari sayuran ini
Coba kalian perhatikan yang sering kalian makan. Tuh sayuran apa? Cabe. Suka ini ya? Suka sambal berarti ya? Apa jagung? Apa lagi? Terong. Timun. Bawang putih, bawang merah yang sering dikonsumsi gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan belajar dari tanaman tadi kan beraneka ragam, bermacam-macam, banyak sekali jenisnya. Nah, kita akan kelompokkan jenis-jenis sayuran ini berdasarkan bagian yang dimakan. Ya, berdasarkan bagian yang dimakan. Tanaman itu kan ada bagian-bagiannya ya. Apa saja bagian-bagian tanaman? Dari bawah ada apa? Akar. Terus batang, daun, ya. Terus ada apa lagi? Bunganya, buahnya. Nah, itu ya. Itu namanya bagian-bagian tanaman. Sehingga kita juga kelompokkan jenis-jenis sayuran itu berdasarkan bagian tanaman yang dimakan. Ya, contohnya yang pertama kita bagi ini, yang pertama adalah sayur daun, dari daunnya. Jadi bagian daunnya itu yang dimakan. Nah, sayur daun adalah bagian tanaman yang dimakan, yaitu daunnya, ya. Dan terkadang disertai tangkai daun dan pucuk yang empuk. Contohnya apa saja? Kangkung, sawi, bayam, pakcoy. Oke, nah dari contoh sayur daun ini, ada yang bisa dimakan dengan cara dimasak, dan ada juga yang dimakan secara langsung tanpa dimasak. Ada ya? Ada. Coba sebutkan, apa yang sayur yang tanpa dimasak? Sudah bisa langsung dimakan. Apa Mbak? Selada. Ya betul, selada itu langsung dimakan ya. Biasanya buat makan apa? Makan lalapan ya. Jadi pakai sambal gitu ya. Ya seladanya langsung dimakan tanpa dimasak gitu ya. Kemudian apa lagi? Selain selada yang tanpa dimasak? Apa? Selain selada, sawi bisa? Bisa, tanpa dimasak. Oke, kalau yang harus dimasak itu seperti kangkung, ya dibuatlah sayur kangkung, cah kangkung, tumis kangkung, bayam, ya itu harus dimasak, ya. Paham tentang sayur daun? Oke, kita lanjutkan jenis sayuran yang kedua, yaitu sayur akar atau umbi, gitu ya. Nah, sayur akar itu sayuran yang bagiannya dapat dimakan berasal dari akar tanaman yang tumbuh di bawah tanah. Jadi yang dimakan tuh dari akarnya, dari tumbuh di akarnya gitu ya. Contohnya sayur apa yang bagian yang dimakan dari akarnya? Wortel. Ya, banyak ya. Nah, ada yang warnanya oranye dan ada yang warnanya putih. Itu ya, beragam ya warnanya. Nah, ini yang sayur dari bagian akarnya, ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga. Yang ketiga ini sayur batang. Nah, kalau batang berarti sayuran yang diambil dari bagian batang tanaman, yaitu ruas dan buku yang merupakan tempat menempelnya daun. Ya, jadi dari batangnya yang biasanya itu nempel daun di situ. Itu yang dimakan. Jadi dari batangnya itu. Contohnya sayur apa yang termasuk sayur batang? Kebun. Ya,
Yes. Oke. Nah, pernah kalian makan semuanya ini? Jenis sayur ini? Pernah? Pernah ya? Di sini ada ya? Iya. Oke. Kalau warnanya juga beragam ya? Ada yang warna apa? Hijau dan putih. Iya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya di sini adalah sayur bunga. Ya. Sayur bunga. Jadi jenis sayuran itu yang dimakan adalah bagian bunganya. Ya, bagian bunganya. Nah, sayur bunga merupakan bagian bunga dari suatu tanaman yang dimakan sebagai sayuran. Contohnya apa saja? Brokoli, bunga. Tiga itu ya. Nah, warnanya juga beragam ya di sini. Ada yang warna putih, ada yang warna hijau, ya, kuning. Tuh, untuk bunga pepaya kalian suka makan? Di sini banyak sekali ya bunga pepaya. Biasanya dimasak apa? Untuk tumis ya biasanya ya. Iya, tuh itu khasiatnya juga sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh ya. Oke. Kita lanjutkan jenis sayuran yang kelima. Apa itu? Sayur buah. Jadi sayuran itu diambil dari buahnya, ya, dari buahnya. Nah, dari buah ini kita bedakan menjadi 3 macam atau 3 jenis sayuran yang diambil dari buahnya. Apa yang pertama? Yang pertama itu ya diambil dari sayuran buahnya, dari buahnya sendiri. Sejenis tanaman yang dikonsumsi bagian buahnya, contohnya adalah tomat. Ada lagi yang lain? Apa ya yang lain yang diambil buahnya selain ini? Cabai. Apa? Cabai. Apa? Pare. Pare, betul. Apa? Dan labu siam. Labu siam, ya. Labu siam. Pernah makan, Mas? Labu siam? Nah, oke. Itu ya, yang diambil, yang dimakan adalah buahnya, ya. Oke, yang berikutnya ini yang bagian buahnya ini dinamakan sayur polong. Jadi diambil di polongnya. Dia di buahnya tapi termasuk sayuran polong, gitu ya. Ini termasuk bagian dari sayur buah, ya. Nah, yang kedua ini sayur polong, sayuran yang berasal dari kacang-kacangan. Ya, dari kacang-kacangan. Contohnya apa? Ya. Pernah makan ini? Yang paling sering yang mana? Kacang panjang, ya. Sering ya dijumpai di sini ya. Iya. Jadi dari kacang-kacangan ya. Ini warnanya sama ya. Jenisnya warna hijau semuanya. Oke, yang ketiga, ini diambil dari buahnya juga, yaitu dinamakan sayuran biji. Ya, sayuran biji. Sayuran yang dikonsumsi bagian bijinya. Contohnya apa? Ya, itu contohnya ya. Tuh berwarna-warni ya, tidak sama warnanya ya. Sama-sama kacang tapi warnanya berbeda, sama. Ya, sesuai dengan namanya kan ya. Kacang hijau, kacang merah. Yang satunya kedelai. Ya. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjutkan ya. Ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis sayuran yang kita bagi berdasarkan bagian tanaman yang dimakan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan. Nah, berikutnya tadi kan sudah belajar jenis sayuran ya. Tadi kita sudah belajar
jenis sayuran berdasarkan bagian yang dimakan. Nah, untuk sekarang selanjutnya kita harus mengetahui nih karakteristik tanaman sayuran berdasarkan pigmen yang dikandung. Ya, apa itu pigmen? Ada yang tahu? Ya, pigmen itu apa? Ya, kandungan. Apanya yang dikandung? Pigmen itu kandungan yang berwarna atau zat ya, lebih tepatnya ya. Zat ya, zat yang dihasilkan atau senyawa kimia yang dihasilkan oleh suatu tanaman ya. Ya, jadi nanti zatnya itu bisa menghasilkan berbagai warna ya. Itu namanya pigmen. Jadi zat atau senyawa kimia yang ada pada tanaman gitu ya. Nah, tadi kan kalian sudah memperhatikan banyak sekali jenis-jenis sayuran, dan itu digambar tadi contohnya kan berwarna-warni ya. Ya, beragam warnanya. Nah, ini kaitannya warna-warnanya ini dengan pigmen yang dikandungnya itu tadi. Jadi kalau pigmennya yang dikandung pigmen yang ini, oh warna sayurannya berarti warna oranye misalkan, itu ya. Nah, makanya dibedakan menjadi 4. Jadi karakteristik tanaman sayuran yang berdasarkan pigmen yang dikandung itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah klorofil. Biasanya disebut dengan zat hijau daun. Ya, kalau sudah dipelajari di IPA, sudah kan belajar IPA? Ya, klorofil. Nah, itu zat hijau daun. Jadi klorofil itu pigmen yang ada pada tanaman yang menghasilkan warna hijau pada sayuran. Nah, sayuran hijau ini kaya akan antioksidan yang dapat mencegah kerusakan sel-sel tubuh kita. Tuh bagus sekali manfaatnya ya. Nah, contoh sayurannya apa yang termasuk ke pigmen klorofil ini? Nah, terus seledri, selada, apalagi kan masih banyak ya yang lain ya. Apalagi yang hijau yang ada di sekitar kalian? Yang warna hijau. Kemarin ada yang makan sayur katu? Katu? Ada? Ya, tahu ya. Nah, itu juga masuk ke klorofil ya. Karena dia berwarna hijau ya. Oke. Nah, yang kedua berdasarkan pigmen yang dikandung itu, yang kedua namanya adalah karotenoid. Apa? Karotenoid. Karotenoid. Ya. Karotenoid ini adalah zat warna alami atau pigmen yang memiliki warna kuning atau orange, mengandung vitamin A, berperan penting dalam proses pertumbuhan dan juga untuk menjaga kesehatan mata. Biasanya untuk menjaga kesehatan mata yang mengandung vitamin A itu apa? Sayur apa biasanya? Wortel ya. Iya, itu warna sayurannya warna apa? Oranye dan ada yang kuning juga ya. Jadi gampang sekali ya kita membedakan karakteristiknya ya. Oh, kalau warnanya oranye atau kuning berarti dia mengandung pigmen karotenoid ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang ketiga ini namanya likopen. Jadi likopen ini banyak terdapat pada buah dan sayuran yang berwarna merah. Jadi pigmennya itu menghasilkan warna merah ya. Contohnya apa? Tomat. Oke, kalau yang sayuran itu berarti tomat ya.
sama cabai dan paprika. Kalau semangka apakah sayuran? Bukan apa? Buah. Ya. Oke. Likopen memiliki sifat antioksidan yang kuat sehingga dapat membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Sama tadi kayak klorofil ya, mengandung antioksidan yang kuat. Jadi sangat berfungsi untuk menjaga tubuh ya, yang sel-selnya itu rusak ya. Kemudian yang keempat, zat yang keempat apa? Antosianin warna ungu merupakan senyawa dalam tumbuhan yang bersifat antioksidan dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Senyawa inilah yang memberikan warna ungu ya. Nah, contohnya apa? Terong, bawang merah. Ya, paham? Dari jenis-jenis tadi, karakteristik tanaman berdasarkan pigmennya sudah paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjut pada tugas untuk kalian hari ini supaya pemahaman kalian juga bisa lebih tentang jenis dan karakteristik tanaman. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa ya. Jadi di sini Ibu menjadi 3, sudah ada 3, sini kelompok 1, sini kelompok 2, dan di sana kelompok 3. Nah, tugasnya nanti kalian secara berkelompok membuat mind map ya, mind mapping. Jadi mind map itu adalah peta konsep ya, atau peta pikiran kalian. Ya. Jadi kalian mind map itu proses memindahkan bentuk pikiran di otak kalian ke dalam bentuk tulisan dan gambar. Nah, jadi kalian nanti membuat mind mapping itu. Cara membuatnya yang pertama, tentukan topik utamanya. Topik utamanya apa tadi? Jenis dan karakteristik tanaman. Bagus. Kemudian yang kedua, tambahkan cabang berdasarkan topik utama. Jadi topik yang tadi kalian tambahkan cabang. Ya, dikasih cabang-cabang. Oh, dibagi menjadi 2 misalkan. Oh, dibagi menjadi jenis sayuran, dibagi lagi menjadi sayur daun, sayur bunga, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, uraikan cabang utama menjadi beberapa subtopik. Paham? Baik, kalau paham, Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk kalian. Silakan masing-masing kelompok mengambil ini ya, alatnya. Ini untuk LKPD-nya bisa diisi satu kelompok ya. Silakan masing-masing ketua bisa mengambil alat di sini. Kalau butuh penggaris, ini. Spidolnya bisa pilih yang warna-warni di sini. Silakan. Kamu warna hitam? Boleh yang besar juga boleh. Butuh penggaris? Butuh lem? Ini Mbak, lemnya, guntingnya Mbak. Sudah ya? Ibu beri waktu mengerjakannya selama 30 menit ya waktunya.
silakan segera diskusikan bersama kelompoknya. Langsung aja, ini dulu. Ya, nanti itu. Ada yang gunting, ada yang ini ya, apa namanya, langsung membuat ya. Silakan diskusikan dulu, apa namanya, mau dibuat bagan seperti apa, mind map-nya seperti apa, silakan didiskusikan bersama kelompok. Ya, boleh ditulis. Hah? Iya. Karakter tanamannya apa? Boleh dikreasikan ya, yang kreatif bisa dibentuk-bentuk bagannya itu. Bisa dibentuk awan dan lain-lain ya. Gambarnya bisa digunting satu-satu itu ya. Ini sama. Iya, bisa di sampingnya sini gitu, itu di sampingnya ya. Iya, ditulis dulu. Iya, gunting satu-satu. Nanti disesuaikan nanti ya, yang ditempel. Sesuaikan dengan jenis sayurannya. Boleh di apa namanya, kreasikan ya, dibentuk awan boleh, mau dibentuk apa, lingkaran atau dibuat kotak boleh. Ada yang nulis yang LKPD tadi mana? Ya boleh, ada yang nulis itu ya, satu lembar tadi. Ini ada yang gunting biar bisa apanya? Biar yang dimakan. Ini ada apa? Ya. Lupa aja, Mak. Yang bagus tulisannya. Ya, itu bisa diisi juga. Kan lihat ini bisa. Tadi jenis-jenisnya apa, karakteristik tanaman sayuran tadi, sayur apa aja, kan ada ya, ada sayur daun, sayur bunga, contohnya nama sayurannya apa gitu. Misalkan sayur bunga. Ya, nama sayurannya apa, sayur bunga contohnya. Nah, tulis di sini brokoli gitu ya. Kalau ini kan karakteristik ini kan berdasarkan pigmen, berarti tadi ada klorofil misalkan. Nama sayurannya apa klorofil? Yang warna hijau tadi apa? Sayur bayam. Ya. Ada yang gunting ya? Ini aja digunting dah. Iya, nanti kan ini ditempel, ada mana tanaman sayur. Spidolnya boleh dikreasikan, ini masih ada.
Mau pakai warna lain masih ada ya. Saya ambil di sini. Silakan didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ini judulnya yang lengkap ya Mbak ya. Tadi judulnya apa? Jenis-jenis Ya, jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Ya, jadi ditambah di sini jenis dan karakteristik. Ya, ya, Digunting satu-satu. ya. Nanti yang digunting itu yang apa namanya? Misalkan ini tanaman apa tadi? Misalkan sayur daun, kangkung atau sawi. Berarti sawi ditempel gitu ya. Yang dikandung kayak gimana ini? klorofil. Mana? Karakteristik tanaman sayur yang berdasarkan pigmennya. Tadi pigmen apa? Klorofil. Ya, tulis klorofil. Nama sayurannya apa klorofil? Contohnya. Klorofil itu warna apa? Hijau. Ya, sayuran yang warna hijau apa? Kangkung. Ya, berarti tulis di sini kangkung. Coba. Terus nomornya dulu. Nah, ini berdasarkan bagian yang dimakan. Sayur apa? Kayak gini. Ya, sayur apa? Sayur akar misalkan ya. Nama sayurannya ditulis di sini pas. Sudah. Ya, silahkan bekerja sama, berdiskusi dengan temannya ya. Jadi kelompokkan yang mana yang warna hijau. Oke, Mas. Warnanya bisa pakai warna-warni Mbak ya, biar bagus. Mana lembaran LKPD-nya tadi? Oh, nggak ada. Ini Mas, ada yang tulis. Nih, baca. Pakai pen enggak apa-apa. Di sini Mas, biar enggak kena tuh. Sini, di sini. Nomor 1 apa? Karakteristik tanaman sayur berdasarkan bagian yang dimakan. Apa tadi? Ya, jenisnya dulu, sayur apa? Kan dari ada sayur akar ya. Ada sayur apa lagi? Ya, itu Mas yang ngerti. Ya Mas, ditulis Mas. Ya, sebentar. Nah, ini loh Mas. Nih, tulis di sini. Contohnya apa? Taruh di sini. Ya.
Gini. Ya, boleh, bagus. Nanti satu-satu bisa diberi gambar ya. Ya, betul. Ini sayur daunnya kok ditulis 2 kali, Mas? Terus satu-satu ini. Ini sayur daun, ada sayur batang, sayur buah, sayur akar, sayur daun. Oh. Ya wes, enggak apa-apa. Yang belum ada sayur apa ini? Ini sayur apa? Sayur polong. Buah ya? Buah. Nggak ada ya sayur buah ya? Sudah ada? Ini Oh iya, sayur polong bisa ditambahkan di sini, enggak apa-apa. 8. Yang belum ada ditambahkan di bawahnya. Gak usah pakai garis. Ya, nggak usah. Itu digaris pakai itu bisa ya? Ya. Tulis dah, Mas. Tulis. Apa tadi? Sayur akar. Ya, sayur akar. Nomor 1. Tulis sayur akar. Ya. Tomat. Mentimun. Farin. Dan rebus ya. Ya. Terus ini nggak usah ditulis sayur ya, sayuran. Kan karakteristik berdasarkan pigmennya klorofil gitu aja ya. 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 Ditaruh di mana? Ya nanti tinggal di misalkan ini apa? Ayam. Ada enggak? Ayam. Atau apa yang daun? Contohnya daun. Ini apa ini? Ya. Oh, misalkan apa itu? Apa itu? Sawi. Ya. Ya udah taruh di sini ada 1 gitu. Iya, enggak apa-apa. Perwakilan aja yang sayur daun. Ya, pilih yang ada gambarnya sudah nggak apa-apa, Mas. Kalau taruh di sini nanti ya nggak apa-apa. Terakhir dihias ya. Ya? Nah, ya betul sayur akar. Nah, contohnya ini jangan ditulis di sini. Di sini nama sayuran. Ya, kan sudah ada nih kolomnya. Nama sayurannya apa? Wortel sama Loba. ya ditulis di sini sudah ya.
Bawahnya iya ditulis juga apa. Nggak usah ditulis. Nggak usah langsung contohnya aja apa gitu ya. Jadi pengertiannya kalian pahami aja sudah. Ya. Nanti sampahnya dikumpulkan ya. Ya. Nanti dipilih gambarnya ya yang sesuai, bisa di lem. Ya. Ini pigmennya udah ditulis. Jika udah dua semua, Oh Bu. ya. Tinggal satu ini. Ini apa ini Mas? Ini. Antusias. Ya ditulis yang lengkap. Tulis yang lengkap. Nah, contohnya apa? Nama sayurannya yang mengandung pigmen antisionin. Apa contohnya tadi? Ya, ditulis. Lycopene. Pen. Tomat. Apa yang merah? Merah. Hari ini ayo ini. Tomat. Jeruk bali, tomat, caka, cabai, dan paprika. Tomat. Jeruk bali. Tomat. Suka. Iya, Gak usah yang tidak usah cabai ya yang sayuran aja. dan paprika. Antosianin, ungu. Semangat dulu juga Nos. Kurang ke bawah. Kurang bawah ya. Gitu kan? Ip, tak bisa sih. Ip. Kasih warna lain ini tanahnya, bisa biar kelihatan. Ya, aku gitu. Ya. Antosianin.
Antosianin. Iya. Yuk, waktunya tinggal 10 menit lagi. Apa? Berarti cari yang lain, nggak apa-apa. Ya. Apa enggak salah? Contohnya apa yang misalkan daun apa lagi? Yang sama bayang. Ya, yang ada apa? Bayang. Yang gambarnya di sini yang ada. Yang daun. Ya, apa itu? Ini kan benar daun. Bayang. Sawi. Ya, nggak apa-apa. Daun pisang. Apa itu? Daun pisang. Bukan. Ya udah, ini kan termasuk sayur daun ini ya. Nah, ini kan sama ya. Cari lagi, mana tadi? Sawi. Mau ditempel di sini. Ya, Tapi ini dong. jadi enggak contohnya aja nah. Misalkan ini ada apa namanya? Satu aja ditempel di sini gitu ya. Iya. Yang ada aja, yang ada gambarnya kalian tambahkan gitu ya. Ini enggak dikasih ini. Iya, Tanahnya gitu ya. iya. Sama apa namanya? Ini bagannya. Mau di kotak apa mau di buat awan gitu ya? Ini sudah apanya? Ini kan sudah semua. Nggak apa-apa. Sampai sini aja nggak apa-apa sudah. Apa? Nggak apa-apa kalau misalkan cuma adanya yang berdasarkan pigmen yang dikandung hanya sampai 8 ya nggak apa-apa. Dipilih sudah anunya. Ini apa namanya? Ini sudah banyak. Ya. Nggak, maksudnya dipilih. Misalkan ini ada sawi gitu ya. Yang ada cuma sawi Ya sawi aja, nggak apa-apa ditempel. Sawi bayang. Ya sawi. Di sini dah. Hijau. Nggak apa-apa di sini sudah mas. Ya. Nih yang kedua apa? Cari gambarnya. Kalau penuh kayak kita lebih banyak. Sini boleh kerasikan nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa di dekatnya ini ya, atasnya namanya boleh. Yang penting nggak nutupi tulisannya. Tulisannya masih bisa dibaca ya. Nama kelompoknya ditulis ya mas. Terus di atas sudah. Ya. Atau di bawah sini biar namanya kamu ditulis. Kelompok 1 namanya siapa aja ya. Ya, yang penting nggak nutupi tulisannya ya mas. Tidak ada. Campur. Ya, mana?
Pernah kacang. Mungkin apa kan? Tak, ini. Benar gitu. Titik labu. Jangan tertutup tulisannya ya. Ya, Ini kan nggak ada brokoli sama kembang pepaya. Gimana? Nggak ada apa? enggak ada. Sudah nggak Ada apa-apa. sayur kembang juga. Apa itu sayur apa? Brokoli sama kembang pepaya. Sayur bunga. Tadi contoh lainnya apa lagi selain brokoli? Mana? Sayur bunga. Hmm? Sayur bunga. Kenapa sayur bunga aja? Ini apa ini? Terong. Kol ya? Ya, Bukan. kol. Sama tahu. Ya ini bunga kol ini. Bunga. Bujimun bunga yayan. Kol itu masuk apa? Sayur apa? Ini coba. Kol. Jadi masuk sayur apa? Kembang, kol dan Ya masuk apa? Sayur? bunga. Kejang panjang, Boleh. kejang panjang. Kelompok satu. Usah. Ya ditulis kelompoknya nanti. Ini kemana ini? Kasih garis ya. Pakai itu biar rapi. Ya. Apa deh, Pak? Kejang panjang waktu kuahnya. Cantana ada kan? Ini Ya. pada iya. Ke bawah. Nah. Ya, segera. Ya. Itu bunga kol. Kol. Kembang kol itu atau bunga kol? Kembang kol. Tidak ada. Yang ada aja Pak sawi ini kan juga termasuk sayur daun. Sayur daun sawi. Yang hijau kan bisa ditaruh. Iya. Ini apa ya?
Ya, taruh bawah itu dah Mbak, nama kelompoknya Mbak. Di bawah kan kosong. Ya. Kebawahan Mbak. Nggak usah namanya nggak apa-apa, tulis kelompoknya aja di sini ya. Kelompok berapa? Tulis kelompoknya. Mau ditulis sama namanya? Iya, Bu. Ya nggak apa-apa. Bagus. Ya, Bu. Pilih, Bu. Sudah dirapikan sudah ininya, alat-alatnya ya. Kamu nih, Kak. Kumpulkan dah. Enggak, sudah dibawa. Jangan. Taruh mana ini? Yang itu yang ditaruh sampah. Ini nanti ambil kalian sudah. Omil gula. Ya. Nah, warna yang lain itu ada juga. Sudah? Yuk, dikumpulkan. Buat apa, Mbak? Nama. Gak usah di situ, di sini. Kan sudah ada kelompok 3 namanya di situ. Ya, boleh dihias, digambar-gambar, silakan. Sudah selesai? Sudah? Yuk, kalau sudah bisa dirapikan di mejanya. Ya, setelah ini masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya dari masing-masing kelompok ya. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis, sudah? Dirapikan dulu. Dirapikan. Ya. LKPD-nya bisa dikumpulkan, LKPD-nya? Ya. Taruh dah. Mana? LKPD-nya sudah? Yang ini? Nama kelompoknya juga ditulis ya? Kelompoknya sudah ditulis, Mas? Sini di bawah kelompok berapa tulis? Kelompok 2 gitu ya. Ini enggak apa-apa. Ya, di bawah. Di atas enggak apa-apa, Mbak. Sudah LKPD-nya dikumpulkan? Nama kelompoknya sudah? Yang di situ nama kelompoknya sudah? Tulis juga. Kelompok berapa ditulisnya? Kelompok 5. Ini perlengkapannya bisa dikembalikan ya, dikembalikan ke depan. Yuk. Ya, nanti presentasi ini di sini dulu. Ya, di lem yang benar. Semuanya itu, lem, guntingnya, sama pennya. Ini pennya juga ya. Apa itu sudah? Ya. Sudah untuk LKPD-nya. Sudah, Mas? Oke, silakan dirapikan. Alat-alatnya taruh di depan. Sudah. Sini aja nggak apa-apa, Mbak. Oke.
Sudah ya? Oke. Ya, karena semua kelompok sudah menyelesaikan untuk tugas masing-masing kelompok, selanjutnya adalah mempresentasikan hasil karya yang sudah dikerjakan secara kelompok ya. Jadi kalian masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Baik, kita mulai dari kelompok mana dulu? Silakan angkat tangan yang sudah siap untuk presentasi ke depan. Oke, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan maju semuanya. Pegang ini Mbak, dipegang. Yang lain menyimak ya. Di depannya Mas. Mas di depan. Di depan nggak apa-apa. Agak majuan Mbak. Maju ke sini nggak apa-apa. Ya, ada yang megangin. Biar kelihatan. Nah, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil karya dari kelompok 3. Jenis dan karakteristik tanaman sayuran ada 2 macam. Jenis bagian dimakan dan pigmen yang dikandung. Sayur daun contohnya seperti selada, kemangi, bayam, dan kangkung. Sayur akar atau umbi contohnya seperti wortel dan lobak. Sayur batang contohnya seperti seledri, asparagus, dan kecamba. Sayur bunga contohnya seperti brokoli, kembang, kol, dan bunga pepaya. Sayur buah contohnya seperti terong, tomat, cabai, mentimun, pare, dan labu siam. Sayur polong contohnya seperti kacang buncis dan kacang panjang. Sayur biji contohnya petai cina, kacang tanah, dan kacang merah. Pigmen yang dikandung klorofil hijau, bayam, kangkung, sawi, seledri, dan selada. Karotenoid kuning, orange, wortel, labu, ubi jalar, dan paprika. Likopen merah, tomat, jeruk, bali, cabai, dan paprika. Antosianin ungu, terong, kol ungu, bawang merah. Sekian dari kelompok 3. Apa ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Dipersilahkan Mbak, kelompok yang mau bertanya. Persilahkan. Apa yang dimaksud dengan likopen? Likopen adalah kandungan yang merah, tomat, jeruk, bali, cabai, dan paprika. Gimana? Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, luar biasa ya dari penampilan kelompok 3 tadi. Jadi juga sudah bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh temannya. Nah, jadi nanti kalau temannya presentasi, kalian bisa menyimak dan kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan ya. Oke, baik. Selanjutnya, silakan yang sudah siap. Oke, kelompok 1, silakan maju. Bisa dipegang ini. Ya. Maju Mas, biar kelihatan ya. Nah, perkenalkan dulu dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini kelompok kami dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu tanaman sayur. Jenis bagian yang dimakan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama sayur daun, yaitu bayam, sawi, dan kangkung. Yang kedua sayur akar atau umbi,
yaitu wortel, kentang, dan ubi loba. Yang ketiga sayur batang, yaitu asparagus, rebung. Yang keempat sayur bunga, yaitu brokoli, kembang, dan pepaya. Berkembang pepaya. Yang kelima sayur buah, tomat, terong, dan timun. Yang keenam sayur polong, kacang panjang, dan buncis. Yang terakhir sayur biji, petai Cina, dan kacang tanah. Dan ada juga pigmen yang dikandung, yaitu klorofil hijau, bayam, kangkung, dan sawi. Yang kedua karotenoid kuning, yaitu wortel, labu, dan paprika. Yang keempat likopen merah, tomat, dan cabai. Yang terakhir antosianin ungu, itu terong dan bawang merah. Baik, apa ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, silakan. Antosianin adalah yang berwarna ungu, yaitu terong dan bawang merah. Apa ada lagi? Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, luar biasa ya penampilan dari kelompok 1 tadi, penuh semangat dan juga bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Oke, selanjutnya terakhir silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil karya kami. Jenis-jenis karakteristik tanaman sayur yang dibagi menjadi 2. Jenis bagian dimakan. Sayur daun, contohnya kangkung dan bayam. Sayur akar atau umbi, contohnya wortel, ubi, dan loba. Sayur batang, contohnya seledri dan kecambah. Sayur bunga, contohnya brokoli, kembang kol. Sayur buah, contohnya tomat, terong, dan mentimun. Sayur polong, contohnya kacang buncis dan kacang panjang. Sayur biji, kacang tanah, dan kacang merah. Pigmen klorofil yang berwarna hijau, contohnya kangkung, selada, dan sawi. Karotenoid yang berwarna kuning dan oranye, contohnya wortel, labu, paprika. Likopen yang berwarna merah, contohnya tomat, semangka, dan cabai. Antosianin yang berwarna ungu, contohnya terong, kol ungu, dan bawang merah. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan teman-teman? Ya, silakan. Sayur brokoli termasuk apa? Sayur brokoli yang termasuk sayur bunga. Apa ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Ya udah, sekian dulu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Oke, luar biasa ya. Dari kelompok 2 tadi juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Artinya kalian sudah bisa memahami materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Ya, nah dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari bersama hari ini, Ibu sangat bangga kepada kalian semua. Kalian sudah bisa melakukan dengan baik sampai di kegiatan akhir. Sekarang kita coba refleksikan bersama ya di kegiatan akhir ini. Apakah dengan yang sudah kalian pelajari hari ini gimana perasaan kalian? Senang. Semuanya senang? Alhamdulillah. Kemudian apakah pelajaran ini bermanfaat untuk kalian? Nah, setelah kita mempelajari ini, apakah kalian lebih memahami tentang jenis dan karakteristik tanaman sayuran? Ya? Ya, alhamdulillah. Nah, dari pelajaran atau materi yang sudah kita pahami hari ini Ibu minta nanti bisa kalian terapkan ya di kehidupan kalian. Kalian sudah tahu jenis-jenis sayuran, karakteristik sayuran, dan nantinya itu akan menjadi motivasi kalian untuk bisa suka sayuran, ya, bisa makan tanaman sayuran sehingga tubuh kalian bisa tubuhnya bisa sehat ya, bisa kuat, bisa bergizi sehingga kalian belajar juga bisa mudah ya kelas. Oke, baik. Untuk terakhir di sini kita bisa menyimpulkan bersama-sama ya terkait dengan pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita simpulkan, coba mana semangatnya ini? Semuanya masih semangat? Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik. Nah, dari pembelajaran kita hari ini kita bisa simpulkan ya kita sudah mempelajari tentang jenis dan karakteristik tanaman sayuran. Ya, jenis-jenisnya tadi dibagi menjadi berapa? Ada 5 ya? Ada 5. Ada sayur akar, mulai dari bawah ya, ada sayur akar, kemudian sayur batang, kemudian sayur daun, kemudian sayur buah, dan sayur bunga. Nah, bunga ini dibagi lagi ya, ada sayur polong dan juga sayur biji. Nah, kalau sayur daun contohnya apa tadi? Selada, kemangi, bayam. Kalau sayur, yaitu sayur daun ya. Kalau sayur akar, wortel ya. Kemudian kalau sayur batang, asparagus. Oke, sayur bunga, brokoli, kembang kol. Ya, baik. Nah, kemudian karakteristik tanaman berdasarkan pigmen yang dikandung. Tadi sudah dibagi menjadi 4 ya. Ada klorofil yang menghasilkan warna hijau. Contohnya bayam. Yang kedua apa tadi? Karotenoid yang menghasilkan warna kuning. Yang ketiga likopen yang menghasilkan warna merah. Kemudian yang contohnya apa? Yang menghasilkan warna merah? Tomat, cabai ya. Kemudian yang terakhir antosiadin, yaitu yang menghasilkan warna ungu. Contohnya adalah terong ya, yang sehari-hari juga kita konsumsi. Nah, itu yang bisa kita simpulkan pembelajaran hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kalian. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang budidayanya ya, teknik budidaya tanaman sayuran. Nah, nanti kita bisa persiapkan ya untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak hebat semuanya sudah bisa tertib mengikuti pembelajaran hari ini.
Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran yang kita pelajari hari ini semuanya memberikan manfaat untuk kita bersama. Ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semuanya. Untuk lembarnya bisa dikumpulkan ya. Ya, untuk lembarnya kumpulkan dulu. Ini aja ya. Oke, baik. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam